Hai, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan saya Niko, dan di sini ada mic shotgun sekaligus menjadi alat recorder. Namanya Zoom M3 Mic Track. Untuk harga mic ini teman-teman bisa cek ya pada link di kolom deskripsi di bawah. Di paket pembeliannya kita tuh akan mendapatkan kabel audio TRS ke TRS, shotgun mic M3 yang sudah terpasang dengan windshield, ada shock mount, terakhir kitab-kitab yang terdiri dari buku-buku manual dari berbagai bahasa, kartu peringatan, kartu garansi, kartu keterangan importir dari beberapa negara. Ukuran dimensi mic ini panjangnya 20,1 cm, lebarnya 7,1 cm, dan tebalnya 3,8 cm. Untuk bobotnya, jika sudah dipasangkan baterai, tetap terasa ringan, hanya di 135 gram saja. Kalau kita lihat dari tampak atas pada mic ini, kita bisa melihat dari paling atas tuh terdapat tombol power. Di bawahnya ada lampu indikator, tombol stereo yang berfungsi untuk switch pengaturan mode recordingnya. Kemudian ada tombol low cut, ini maksudnya low pass filter ya, yang bisa sampai 120 Hz. Di bawahnya lagi ada tombol playback, kemudian ada tombol dedicated untuk recording, dan di bawahnya ada lampu indikator. Di samping kanannya terdapat tombol untuk mengatur volume headphone. Lalu di sebelahnya ada port headphone jack untuk monitoring. Di samping kirinya terdapat port audio output, ini yang untuk dicolekin ke kamera. Kemudian ada port USB-C untuk transfer data. Pada bagian belakangnya terdapat tempat untuk slot micro SD untuk perekamannya. Impresi awal saya ketika pegang shotgun mic ini tuh sebenarnya agak mengkhawatirkan ya. Soalnya shotgun mic ini tuh semua permukaan bodinya terbuat dari plastik. Memang sih shotgun mic ini tuh terasa ringan sekali walau sudah dipasangkan baterainya. Oh ya, mic ini tuh sudah menggunakan baterai terpisah ya, yaitu pakai baterai AA atau AA yang standar itu sebanyak 2 buah. Baterainya tuh bisa dipasangkan di pintu bagian bawahnya mic ini. Berarti jika teman-teman mau ganti pasang baterainya, mesti harus melepaskan shock mount-nya terlebih dahulu dari mikrofonnya. Balik lagi perihal bodi plastiknya, feels-nya itu tuh kalau dipegang terasa seperti bahan plastik kayak mainan mobil-mobilan anak kecil gitu. Jadi tuh saya agak ragu ya dengan daya tahan bodinya. Bisa-bisa ini tuh kalau misalnya jatuh atau kepentuk dengan keras, bodi plastiknya itu bisa mudah retak atau paling parah patah lah gitu. Soalnya jika saya bandingkan dengan rod video micro saya yang sudah bertahun-tahun ini dipakai, itu tuh sudah mengalami masuk dalam tas sembarangan, lalu juga sempat terjatuh di lantai, dan sebagainya. Tapi karena bahannya terbuat dari metal, saya tuh cuma terlihat goresan dan irisan bodi pada metalnya ini. Tapi sampai sekarang mic-nya tuh tetap berfungsi normal dan terlihat ketahanannya tuh tahan banting. Tapi ya, yang namanya mikrofon, pasti faktor paling penting adalah apakah mic ini bisa memberikan kualitas audio yang bagus. Buat teman-teman yang belum tahu tentang 32 bit float, sebenarnya hal ini tuh sudah dijelaskan di video sebelumnya sama Pak David. Nanti bisa tonton ya videonya pada kartu di atas. Sebelum saya tunjukkan hasil contoh tes audionya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan saat menggunakan mic shotgun M3 ini. Pertama, fitur 32 bit float recordingnya itu hanya bisa didapat di recording internalnya. Jadi rekaman audionya bukan yang masuk ke dalam kamera, tapi yang masuk di micro SD card ya. Karena itu, pastikan saat merekam jangan lupa menekan tombol recording pada shotgun mic-nya. Atau pastikan lampu indikatornya di tombol recording itu menyala warna merah. Yang kedua, shotgun mic ini tuh bisa kita pakai di komputer. Jadi kita tinggal colokan saja kabel USB-C yang ada di mikrofon ini. Lalu colok USB-nya ke komputer.
Nanti komputer kita tuh akan otomatis membacanya, dan jika kita pakai di komputer, mic-nya ini tuh sudah bisa nyala tanpa menggunakan baterai. Jadi ini port USB-C-nya juga support untuk power ya, untuk menyalakan mikrofonnya. Dan yang ketiga, karena shotgun mic-nya ini bisa menerima power dari USB-C, maka mikrofon ini juga bisa nyala jika kita colok ke power bank atau kita colok ke colokan listrik yang pakai kepala charger HP. Cuma pastikan dulu ya daya listrik outputnya itu hanya berada di 5 volt 1 ampere. Soalnya ada kartu warning yang menyatakan kalau misalnya lebih dari 5 volt 1 ampere ada berpotensi merusak mikrofon ini. Dan yang keempat, kita tuh perlu menginstal aplikasi Zoom M3 Edit and Play di website resminya, supaya kita dapat mengedit file rekaman audio 32 bit float-nya dari shotgun mic ini. Link downloadnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita sudah masuk ke website Zoom M3 Edit dan Play. Dari sini teman-teman langsung aja scrolling ke bawah. Nanti kita ketemu yang namanya free to download. Nah, nanti teman-teman pilih aja nih mau Windows atau macOS. Karena saya Windows, klik aja di sini Windows. Nanti kita akan bisa kelihatan filenya di sini. Udah, teman-teman langsung aja di ekstrak. Misalnya di sini, langsung kita bisa install. Jadi klik next. Di sini langsung aja for everyone mau taruh di mana. Kalau udah next. Sini yes saja. Kalau sudah close, nanti kita tinggal bisa buka nama filenya Zoom M3 Edit dan Play. Tuh, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan tunjukkan contoh kualitas audio yang menggunakan shotgun mic M3 ini. Oke, untuk pengetesan pertama kita perlu tahu dulu kira-kira gimana sih karakter audionya dari shotgun mic Zoom M3 Mic Track ini. Di sini saya coba pasangkan dengan kedua mikrofon yang saya punya. Yang satu adalah Rode Video Micro dan yang satu adalah Rode Video Mic Go 2. Jadi di sini saya coba pasang tiga-tiganya. Yang dua itu saya akan masukkan semua ke kamera, dan yang dari Zoom M3 itu akan saya masukkan ke dalam micro SD. Jadi kita akan bisa cek kualitas, ya istilahnya warna suaranya lah, kayak gitu. Oke, dan ini dia pengetesannya. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Nico. Di sini saya sedang mengecek kualitas audio apabila saya menggunakan 3 mikrofon saya. Mana yang lebih bagus? Cek 1 2 3. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Nico. Di sini saya sedang mengecek kualitas audio apabila saya menggunakan 3 mikrofon saya. Mana yang lebih bagus? Cek 1 2 3. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Nico. Di sini saya sedang mengecek kualitas audio apabila saya menggunakan 3 mikrofon saya. Mana yang lebih bagus? Cek 1 2 3. Oke, kalau di pengetesan yang kedua, kita akan coba dari jarak yang lumayan cukup dekat. Jadi sekarang mikrofonnya ada di atas saya dan ini dia mengarah ke dada saya ya. Nah, kira-kira kayak gini nih kualitas suaranya. Ini adalah shotgun mic dari Zoom M3 Mic Track. Cek 1 2 3. Kali ini saya menggunakan shotgun mic dari Rode Video Micro yang saya taruh di kepala saya. Ini sama ya, mengarahnya ke dada. Kira-kira gimana kualitas audionya? Cek 1 2 3. Oke, kali ini saya akan coba pakai mikrofon dari Rode Video Mic Go 2. Penempatannya juga sama, berada di atas, di sebelah sini. Dan ini dia akan menghadap ke dada saya. Kira-kira gimana kualitas audionya? Cek 1 2 3. Dengan ada fiturnya 32 bit float, berarti shotgun mic ini kalau misalnya kita lagi berada suara kencang, itu bisa kita recovery pas saat diturunin tuh suaranya tidak pecah. Harusnya ya. Yuk kita mari coba saja apakah bisa. Ini kalau misalnya saya rekam nih dengan jarak segini, tapi saya teriak. Kayak gitu. Oke, kita coba ya. Kita udah tekan record. Kita pakai teriaknya ini aja. Crawling in my skin. Lumayan cukup kencang kan?
Yuk kita akan coba cek di editingnya. Crawling in my skin. Crawling in my skin. Crawling in my skin. Oke, selanjutnya mikrofon dari Zoom M3 Mic Track ini, dia tuh punya mode stereo dan mode mono. Jadi kalau misalnya kita tekan di bagian atas, itu kita bisa atur dari 0, 90 derajat, sama 120 derajat. Yang 0 itu maksudnya dia mode mono, sedangkan 90 derajat berarti dia stereo, cuma ngambil sampai 90 derajat, dan yang terakhir 120 derajat berarti dia bisa mengambil dari 120 derajat. Misalnya kayak gini, ini shotgun mic saya sudah set up mode mono ya, berarti dia di titik 0. Kalau misalnya saya jalan ke bagian samping, nih saya berada di sebelah kiri shotgun mic-nya, harusnya suara saya tuh semakin kecil karena dia hanya menangkap suara dari arah depan kamera saja. Kalau misalnya saya ke belakang, nah suaranya tuh juga semakin kecil ya, karena saya membelakangi dari mikrofonnya. Begitu juga kalau saya misal ke samping kiri mikrofon, suara saya semakin kencang, dan begitu saya kembali lagi ke depan, suara saya akan semakin jelas. Nanti pas di post production di bagian editing, kita tuh bisa atur lagi bentuk modenya. Nanti cek ya kita di komputer. Kalau misalnya saya jalan ke bagian samping, nih saya berada di sebelah kiri shotgun mic-nya, harusnya suara saya tuh semakin kecil karena dia hanya menangkap suara dari arah depan kamera saja. Kalau misalnya saya ke belakang, nah suaranya tuh juga semakin kecil ya, karena saya membelakangi dari mikrofonnya. Begitu juga kalau saya misal ke samping kiri mikrofon, suara saya semakin kencang, dan begitu saya kembali lagi ke depan, suara saya akan semakin jelas. Kalau misalnya saya jalan ke bagian samping, nih saya berada di sebelah kiri shotgun mic-nya, harusnya suara saya tuh semakin kecil karena dia hanya menangkap suara dari arah depan kamera saja. Kalau misalnya saya ke belakang, nah suaranya tuh juga semakin kecil ya, karena saya membelakangi dari mikrofonnya. Begitu juga kalau saya misal ke samping kiri mikrofon, suara saya semakin kencang, dan begitu saya kembali lagi ke depan, suara saya akan semakin jelas. Sekarang saya akan tunjukkan cara pakai aplikasi M3 Edit dan Play di komputer. Oke, sekarang sudah masuk ke layar komputer. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah membuka aplikasi Zoom M3 Edit dan Play. Kalau misalnya shotgun mic-nya sudah disambungkan pakai kabel USB, nanti di sini akan muncul keterangan connected. Berarti sudah tersambung ya. Dan sini baterainya juga sudah menggunakan alkalin. Ini kita bisa pilih sih, tapi sebenarnya kita pakai alkalin dan auto power off-nya sekitar 10 jam. Jadi kemungkinan dia bisa nyala sampai 10 jam atau nanti mau di neverin juga bisa kayak gitu. Oke, 10 jam. Nah, terus di sini juga ada keterangan SD card ya, bisa kelihatan di sini saya menggunakan yang 64 GB, makanya tertulis 59,4 GB. Terus saya baru menggunakan 417 MB ya. Dan saya masih bisa merekam sampai 22 jam lagi untuk 64 GB. Oke, nanti kita bisa pilih ya. Ini kebetulan saya sudah copy paste di folder namanya 32 bit float. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba ambil langsung dari mikrofonnya, nanti tinggal klik aja di sini dan search filenya ada di mana. Nah, nanti itu kita ada dua file nih, file yang biasa sama yang raw-nya. Jadi nanti teman-teman pas mau edit di sini, kita pilih yang raw-nya aja. Jadi kita buka yang raw, nanti bisa kelihatan nih ada keterangan raw.wav kayak gitu ya. Oke. Kita akan coba yang pertama kan yang muncul itu adalah yang teriak. Yang teriak itu ada di folder yang ini ya. Oke, kita coba nyalain. Kita udah tekan record. Kita pakai teriaknya ini aja. Crawling in my... Nah ya, pokoknya yang gitu ya. Sorry kalau misalnya telinga kalian gitu. Oke. Nah, jadi kan di sini teman-teman kita bisa atur aja pas dia itu kan teriaknya kenceng banget ya, lebih dari 0 dB. Ini kita tinggal turunin aja di sini. Tadi saya memerlukan sekitar 18, berarti kira-kira di sini.
Nah, makanya pas sudah di play, calling in my skin. Tuh, Cukup kencang kan? segitu. Nah, jadi makanya saya udah cukup tinggal turunin aja di sini. Kalau sudah kita pilih export, nanti kita tinggal save aja nih kembali ke format 32 bit float. Nanti dia filenya tetap terjaga, atau kita mau kembali normal yang standar itu di 24 bit yang linear. Kalau yang normalization itu berarti dia dari keseluruhan klip audionya dia akan samakan besar sama rendahnya itu akan disamakan kayak gitu. Tapi kalau kita mau custom mendingan ini jangan di checklist. Jadi dibiarin aja soalnya dia akan mendisablekan tadi yang udah kita atur volumenya itu jadi nggak kepake lagi gitu. Jadi istilahnya versi autonya ini kita bisa klik normalize, tapi kalau misalnya nggak mau auto kita biarin aja terus langsung save as. Misalnya mau taruh di mana, misalnya taruh di sini, ntar dia akan berubah menjadi ada decode-nya gitu. Terserah sih, ini bisa kita ganti juga namanya bebas, tapi kalau secara default dia akan berubah nama filenya decode seperti itu. Oke, itu yang tadi untuk contoh yang teriak. Terus kalau untuk yang contoh yang mono dan stereo itu saya menggunakan file yang nomor 5. Yang ini ya. Oke, selanjutnya mikrofon shotgun mic dari Zoom. Oh, ini suaranya tadi. Mic track ini dia tuh ulang. Jadi yang di Mode bagian mono sini ya. Berarti dia di titik 0. Kalau misalnya saya jalan ke bagian samping, nih saya berada di Nih, bagian ini ya. Nah, itu pada saat itu saya coba naikin dulu volumenya biar pas. mic, saya sudah set up mode mono ya. Berarti dia di titik 0. Kalau misalnya saya jalan ke bagian samping, Di 12 nih saya aja. berada di sebelah kiri shotgun mic-nya. Harusnya suara saya tuh Ini semakin pengaturannya kecil, ini ada karena dia puteran hanya nih. menangkap suara Jadi dari mono ini kalau misalnya paling atas mono, kalau misalnya mau jadi stereo bisa dipindahin, kecil ya. nanti suaranya akan Karena berubah. saya membelakangi Seperti dari itu. Jadi suara ambience juga kalau saya ikutan bisa masuk. samping kiri mikrofon, suara saya semakin kencang, dan begitu saya kembali lagi ke depan, Bisa kedengaran ya. Jadi kalau misalnya kita tadi pilih yang mono, dan mic saya sudah set dia up cuma mode mono ya. Berarti bagian dia di titik 0. depan doang Kalau kameranya. misalnya saya jalan ke bagian samping, nih saya berada di sebelah kiri shotgun mic-nya, harusnya suara saya tuh semakin kecil karena dia hanya menangkap suara dari arah depan kamera saja. Kalau misalnya saya ke belakang, nah suaranya tuh juga tuh itu yang versi mono ya. Berarti tadi dalam contoh saya coba pindahin ke 90 derajat. Untuk sini dia suaranya jadi ambience-nya semakin kedengeran untuk bagian kanan kirinya. Jadi pas begitu saya berada di samping, itu suaranya juga ini semakin shotgun kencang. mic saya sudah set up mode mono ya. Berarti dia di titik 0. Kalau misalnya saya jalan ke bagian samping, nih saya berada di sebelah kiri shotgun mic-nya, harusnya suara saya tuh semakin kecil karena dia hanya menangkap suara dari arah depan kamera saja. Kalau misalnya saya ke belakang, nah suaranya tuh juga Seperti itu. Dan tadi dia tutup berikutnya saya juga udah naikin ke 120 derajat. Dia juga mono ya. Berarti Seperti dia itu di ya. titik 0. Pokoknya Kalau misalnya teman-teman saya pasti jalan bisa ke bagian samping, mendengarlah perbedaan nih saya dari berada yang di 0, sebelah kiri mono, shotgun mic-nya, sama yang harusnya suara 120. saya tuh semakin kecil. Nah, soalnya dia akan mengambil sekeliling dari mikrofonnya itu. Kalau di mikrofonnya dan kalau di mikrofonnya kan cuma di 120 derajat. Sedangkan kalau nanti di post production kita bisa sampai di 150 derajat. Kayak gitu. Simple kan cara pakainya. Nanti kalau sudah kita tinggal ekspor lagi, nanti tinggal kirimkan saja ke Premiere Pro. Seperti itu. Nah, itu dia tadi hasil tes kualitas audio dan cara pakai aplikasinya. Gimana menurut teman-teman? Nanti tulis ya pendapatmu di kolom komentar di bawah. Setelah beberapa hari saya cobain mikrofon ini, menurut saya ya keunggulan mic shotgun dari Zoom M3 Mic Track ini, kita jadi tidak perlu pikirin lagi untuk aturan settingan volume. Apalagi pada saat recording ya, soalnya kan biasanya kita suka lihat di kamera, di audio bar-nya itu dipastikan jangan lebih dari 0 dB. Atau kalau bisa kita turunin sampai minus 6 dB atau minus 12 dB. Biar nanti apabila ada tiba-tiba suara kencang, itu tidak akan clipping audionya. Nah, shotgun mic ini yang biasa dipakai di kamera, tapi juga berfungsi sebagai backup recording secara internal. Bahkan kualitasnya juga lebih baik.
Jadi kita tuh juga bisa ini sebagai handheld mic recorder sendiri gitu. Soalnya kita tinggal masukkan saja micro SD-nya, terus juga kita pasangkan baterainya. Udah deh, kita bisa rekor kualitas audio yang sudah ada fitur 32 bit float-nya. Dan cuma sekali tekan lagi caranya. Lalu juga untuk monitoring hasil recordingnya kita bisa langsung dengar dengan port headphone jack-nya. Jadi kalau misalnya kita pasangkan earphone-nya ke mic ini, terus kita tekan playback, kita bisa dengar rekaman kita yang paling terakhir. Kalau hal yang saya rasa kurang dari shotgun microphone ini, selain kualitas material bodinya plastik ya, plastik yang rasanya agak murah gitu, sayangnya tuh tidak ada layar gitu atau nggak ada LCD kecil yang bisa memonitor kondisi dari mikrofon ini. Soalnya ya daripada lampu notifikasi yang berada di atas, ini kan biasanya dipakai di atas kamera kan. Gimana caranya saya ngecek? Oh, ngelihat ada lampunya nih, bentar lagi mau habis gitu, saya harus ganti baterai gitu. Kan repot ya. Kalau misalnya pakai layar LCD gitu, kita kan bisa lihat, oh ada indikator baterainya nih gitu, atau enggak ada oh memory card-nya tinggal sedikit lagi nih space-nya gitu. Nah itu kan lebih praktis dong. Dan kalau bisa taruhnya juga jangan di atas, taruh aja di bawah sini. Daripada bikin informasi format kartu yang biasanya kita juga formatnya bisa di komputer gitu. Mendingan di sini kita taruh layar LCD-nya, kan jadi lebih menarik kayak gitu. Oke deh, sekian dulu ya video review saya kali ini. Like video ini jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel M Valme Studio kalau belum. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.